Halo Sobat Forum, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang yuk kita ke beritanya. Berita pertama, Presiden Joko Widodo menganugerahkan pangkat istimewa berupa Jenderal TNI HOR kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto di Rapim TNI Polri 2024 di Gor Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Rabu 28 Februari 2024. Pangkat tersebut merupakan bentuk kenaikan pangkat menjadi Jenderal TNI Kehormatan. Kata Jokowi, penganugerahan ini adalah bentuk penghargaan sekaligus penganugerahan untuk bakti sepenuhnya Prabowo Subianto kepada rakyat, bangsa, dan negara. Jokowi lalu menanggalkan pangkat sebelumnya dan mengganti pangkat yang baru kepada Prabowo. Keduanya kemudian saling memberi hormat. Kenaikan pangkat pada Prabowo ini sesuai dengan keputusan Presiden nomor 13/TNI/tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang penganugerahan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan. Adapun tema Rapim TNI Polri tahun ini yaitu TNI Polri siap mewujudkan pertahanan keamanan untuk Indonesia maju. Rapim TNI Polri tersebut turut dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo Agus Supriyatna. Hadir juga Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Muldoko, Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani, serta Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid. Berita berikutnya, Presiden Joko Widodo membantah pemberian pangkat istimewa berupa Jenderal TNI HOR kepada Prabowo Subianto karena transaksi politik. Jokowi di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Rabu 28 Februari 2024 mengatakan, jika pemberian pangkat kepada Prabowo itu karena politik, dirinya akan memberikan sebelum pemilu 2024. Jokowi juga menjawab adanya pro dan kontra atas kenaikan pangkat Prabowo menjadi Jenderal TNI Kehormatan ini. Ia menekankan bahwa pemberian pangkat tersebut merupakan hal yang wajar. Jokowi pun mencontohkan kenaikan pangkat ini telah diberikan juga kepada Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Luhut Binsar Panjaitan. Sebelumnya, Presiden Jokowi menganugerahkan pangkat istimewa berupa Jenderal TNI HOR kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Rapim TNI Polri 2024 di Gor Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Rabu 28 Februari. Pangkat tersebut merupakan bentuk kenaikan pangkat menjadi Jenderal TNI Kehormatan. Jokowi menjelaskan pemberian pangkat istimewa tersebut dilandasi atas jasa-jasa Prabowo di bidang pertahanan. Lebih lanjut, Jokowi mengatakan pemberian anugerah kepada Prabowo ini telah melalui verifikasi Dewan Gelar Tanda Jasa dan juga diusulkan oleh Panglima TNI. Berita berikutnya, seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjalani pemeriksaan kode etik di Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Rabu 28 Februari 2024. Pemeriksaan tersebut terkait dengan dugaan kebocoran data Daftar Pemilih Tetap DPT Pemilu tahun 2024. Dugaan tersebut dilaporkan oleh warga bernama Riko Nurfiansyah Ali. Sementara teradu dalam perkara ini ialah Ketua KPU RI Hashim Asyari dan anggota KPU RI Idham Holik, Muhammad Afifuddin, Betty Epsilon Idrus, Persadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Agus Melas. Sekretaris DKPP David Yama pada Rabu 28 Februari mengatakan agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan dari pengadu,
teradu, ataupun pihak terkait dan saksi-saksi yang dihadirkan. Ia mengaku DKPP telah memanggil para pihak secara patut sesuai ketentuan pasal 22 ayat 1 Peraturan DKPP nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilihan umum. Ketua KPU RI sendiri telah mengonfirmasi kehadiran dalam sidang tersebut. Ia mengatakan hal itu saat membuka rapat pleno rekapitulasi suara di kantor KPU Jakarta Pusat pada Rabu 28 Februari. Tetapi ia meminta izin untuk membuka rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pemilu terlebih dahulu. Berita terakhir, mantan Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo (SYL) didakwa menerima gratifikasi sebesar 44,5 miliar rupiah. Uang tersebut diperoleh SYL selama menjabat sebagai Mentan pada 2020 hingga 2023 dengan memeras anak buahnya di Kementerian Pertanian. Hal tersebut diungkapkan oleh Jaksa KPK Taufik Ibnugroho dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu 28 Februari 2024. SYL disebut menggunakan uang itu untuk keperluan pribadi dan keluarga. Jaksa Taufik juga mengatakan bahwa SYL mengangkat beberapa orang kepercayaannya di Kementan untuk mempermudahnya dalam menjalankan tugas dan memberikan perintah di Kementan. Pengangkatan itu diberikan kepada Muhammad Hatta dari staf saat menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan menjadi PJ Direktur Pupuk dan Pestisida Kementan RI sejak Juni 2020 sampai 2022 dan sebagai Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan RI sejak Januari 2023. SYL juga mengangkat orang kepercayaannya, yakni Imam Mujahidin Fahmid sebagai staf khusus Mentan RI. Jaksa mengatakan SYL memerintahkan anak buahnya memotong anggaran di Kementan senilai 20%. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Rabu 28 Februari 2024. Untuk semua sobat forum, jangan sampai lupa terus update berita-berita terkini kalian di www.forumkeadilan.com. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa.